orang Yahudi, manusia lamanya masih dipakai ketika menempuh satu kehidupan gereja. Nah, saudari kita sering ya, tidak mengambil Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Padahal Kristus itu ada di dalam setiap orang. Dan Kristus itu ada di dalam segala sesuatu. Ya, ini unsur dari penyusun waktu manusia baru. Kalau kita bicara tubuh Kristus, itu adalah mengenai pergerakan. Tapi kita bicara manusia baru itu adalah untuk ekspresi. Jadi saat ini Tuhan membutuhkan ekspresi Kristus, yaitu oleh siapa? Oleh gereja. Bagaimana caranya kita menampilkan Kristus? Ya masing-masing kita harus mengambil persona Kristus. Kristus sebagai apa? Sebagai kerendahan hati saya. Saya sering sombong. Wah Tuhan, saya ini paling manusia banyak ide gitu kan. Ya saudara Egon bilang, saudara Ali banyak ide. Kadang-kadang sombong ya. Saya harus mengambil Kristus sebagai dia sang rendah hati, ya kan? Dialah sang rendah hati. Nah, saudari, kalau kita hari ini mengambil Kristus sebagai apa, saudari, ketika hari Minggu kita bisa memamerkan, oh saudara, saya hari Rabu mengambil Kristus sebagai kesabaran saya. Saya ada customer, wah, kayak orang gila ya, tapi saya mengambil Kristus sebagai kesabaran saya. Ya enggak? Saya mengambil Kristus sebagai kesabaran ini, kesabaran ini kan personal, ya. Yang ada hanya pada Kristus, persona Kristus. Manusia lama kita sabar nggak? Enggak, saudari. Ya enggak? Nah, saudari lalu apa saudari? Ya, ini ya, secara waktu saudari. Jadi saudari ada fitnah, ada kata kotor ya. Nah, janganlah lagi kamu saling mendustai. Itu seringkali bohong saudari. Ya enggak? Mendustai ya. Ya saudara, saya siap gini besoknya enggak ya. Ini seringkali kita mendustai saudari. Kita jangan lagi mendustai ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama itu ada kelakuannya saudara. Ada sifatnya tadi yang kita sebutkan ya. Serakah, geram, marah ya. Nah saudara, dan kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi manusia baru ini saudara, kalau kita nggak ambil, ya, kita tidak ambil setiap hari, ya manusia baru yang adalah juga gereja ini tidak bisa terus-menerus diperbarui. Jadi saudari, puji Tuhan ya. Kalau hari ini kita melihat Kristus adalah yang menghasilkan satu manusia baru, dan manusia baru itu adalah gereja, saudari. Ini sangat baik. Nah, saudari, pertama-tama apa sih yang paling perlu kita perbaharui saudari ya? Apa saudari? Jadi saudari, manusia baru itu diciptakan dengan kita yang adalah milik ciptaan lama ya. Jadi kita ini, dalam kita ini ada satu manusia baru. Tapi manusia baru ini juga bukan berbicara secara pribadi, lepas pribadi. Secara bersama-sama saudari. Nah saudari, ya, mungkin saya mengambil Kristus sebagai kesabaran. Pak, saudara mengambil Kristus sebagai apa? Sebagai tadi apa? Tidak serakah ya. Yang lain mengambil, lah saudara, Kristus karena saking kayanya tidak bisa ditampilkan satu orang saja. Ya, Kristus itu harus diambil masing-masing oleh masing-masing kita. Akhirnya ditampilkan oleh satu manusia baru yang korporat ya. Ini saudara ya. Jadi satu manusia baru yang korporat ya. Nah saudari, di mana manusia baru itu terus diperbarui? Di bagian mana dari diri kita yang terus-menerus diperbarui? Di mana saudari? Roh kita sudah dilahirkan kembali kan? Sudah baru saudari. Benar kan? Disitulah manusia baru diciptakan. Ada di situ. Lalu apa saudari? Di jiwa. Di mana? Di bagian mana jiwa? Jiwa ada tekad, emosi, pikiran. Di mana? Pikiran. Karena orang itu kelihatan dari pikirannya. Anda tidak bisa melihat saya dari tekad saya. Jangan tekad saya ini kuat, nggak bisa Anda melihat dari saya. Tidak mengekspresikan. Tekad saya itu tidak bisa mengekspresikan saya. Emosi saya. Emang saudara tahu saya mencintai Tuhan seberapa banyak? Enggak kan? Enggak kelihatan. Tapi kelihatan semuanya dari emosi, tekad kita itu dari pikiran kita. Jadi pikiran itu mengekspresikan emosi kita tadi, tekad kita itu keluar dari pikiran.
Dan pikiran kita inilah yang terus lagi sekarang terus menerus diperbaharui. Jadi saudari, pikiran kita ini terus menerus diperbaharui. Supaya apa? Kita itu memperoleh pengetahuan yang penuh siapa itu persona Kristus. Itu seringkali kesabaran dia Kristus, tapi belum tentu kerajinan itu Kristus. Ya, kita seringkali saya ini rajin ya. Rajin manusia lama kita beda dengan rajin manusia baru. Ya. Seringkali gitu. Mungkin Anda bilang rajin dalam apa? Dalam mencari duit. Tapi rajin dalam hal lain belum tentu, ya kan? Tapi Kristus itu rajin yang serajin-rajinnya. Dia rajin dalam hal bekerja, dia juga rajin dalam hal mencari Allah, kehendak Allah. Benar dong, dia rajin dalam hal bekerja, benar nggak saudari? Saya ngomong gini. Lalu siapa yang membiayai perjalanan dia? Memang ada orang tuanya aja miskin. Siapa yang membiayai perjalanan dia sesuai? Uangnya dipegang oleh si Yudas di bendahara, benar nggak? Saudari kan kalau baca di Lukas kan itu Hah? Apa? Pakai duitnya dipakai, ya sering dikorup sama si Yudas, ya kan? Uang itu dari mana saudari? Petrus sudah meninggalkan jalannya ya, perahunya ya. Si Yohanes sudah meninggalkan jalannya, ya kan? Terus gimana? Sampai Petrus bilang sama Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatunya, benar nggak? Ya. Untuk mengikuti Kau. Jadi upah kami apa Tuhan? Apa yang kami dapatkan? Oh, kau akan mendapatkan 100 kali lipat dari masa ini juga sekarang, ya kan? Bukan masa yang akan datang, tapi masa ini juga sekarang. Ya saudari, Petrus telah meninggalkan pekerjaannya. Jadi siapa yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan waktu itu? Ya Tuhan lah saudari. Juga ada persembahan dari orang-orang yang diselamatkan kayak si Zakheus, ya nggak? Tapi sepenuhnya adalah Tuhan. Tuhan itu telah bekerja sampai usia 30 saudari. Ya, bahkan dia bilang, siapa ini kok bisa sekali memberitakan firman seperti ini dan dia punya kuasa? Dia kan hanya anak tukang kayu. Bahkan sampai saat itu saudari dia masih bekerja, ya kan? Karena Yusuf dikenal sebagai tukang kayu. Nggak tahu kapan dia sempat-sempatnya kerja saudari. Karena kalau kita lihat Alkitab, jam 4 dia udah bangun subuh-subuh Tuhan, dia berdoa. Tapi nggak tahu kapan. Karena saat itu, tapi saya yakin saudari, Tuhan itu masih bekerja untuk membiayai perjalanan. Cuma dia nggak kasih tahu. Karena itu bukan hal yang perlu dikasih tahu saudari. Tapi Tuhan bilang, aku bekerja karena aku melihat Bapa mengerjakannya. Saya yakin saudari, Bapak itu tidak mengemis-ngemis ya. Benar dong, oh ya mintalah aku supaya aku bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Enggak gitu saudari. Itu nggak ada kesaksian, benar nggak? Berarti saudari, Tuhan waktu itu masih bekerja. Nah saudari, kita ini pikiran kita ini perlu terus-menerus diperbaharui. Supaya apa? Memperoleh pengetahuan yang penuh akan Kristus, persona Kristus. Ini saudari, persona Kristus itu penuh dengan Allah itu sendiri. Jadi jangan remehin, oh Allah tuh, oh yaudahlah kita jadi orang ngemis aja. Banyak orang gitu, melayani Tuhan, udahlah kita ngemis aja lah, minta sana sini. Enggak juga gitu. Ya. Itu saudari, hari ini kita ya, kalau misalnya ada kreo petukangan ya, ada amburci ya, yang lagi merawat anak ya, mengambil persona siapa? Kalau kita lihat ada satu kehendak Allah bahwa Kristus perlu ditampilkan ya. Ini kan aspek tertinggi dari gereja saudara. Ya. Aspek gereja itu kan pertama orang-orang yang terpanggil dari kegelapan ya kan. Lalu apa? Keluarga Allah ya kan. Lalu apa lagi saudari? Rekan kerja Allah. Lalu apa lagi? Tubuh Kristus ya. Tapi aspek paling tinggi itu adalah manusia baru. Satu manusia baru. Kenapa? Karena Allah perlu ditampilkan. Kalau tubuh Kristus cuma untuk pergerakan, ya, kita bergerak bersama ya, satu tubuh Kristus. Tapi manusia baru ini itu hanya bisa diekspresikan dengan cara apa? Masing-masing kita mengambil persona Kristus. Yang tadi telah membuang, ya, tapi kita bukan hanya membuang, terus tidak ada yang kita ambil. Kita perlu ambil
Persona Kristus itu seperti apa ya? Tuhan, bagaimana aku menghadapi orang ini? Tuhan, bagaimana aku bersekutu dengan saudara ini? Tuhan, bagaimana aku bersekutu dengan saudari ini? Ya kan? Ya enggak? Itulah persona Kristus. Bagaimana saya merawat anak? Ya kan? Ya enggak? Oh yaudah, anak gampang lah melihara anak. Udahlah, nanti dibiarin aja dia kayak ayam, cari makan sendiri kan? Kan ada kayak gitu. Mungkin ada satu prinsip kita begitu. Tenanglah, Tuhan nanti yang mengatur ini, ya kan? Nggak bisa. Terus kita nggak kasih wejangan sama anak, nggak kasih ini. Nah itu kan juga bukan persona Kristus, ya nggak? Kristus itu tidak bisa membiarkan orang, ya udahlah, ya kan? Kadang-kadang ada juga apa? Yang saya tanya saudari, Kristus personanya pasrah atau tidak, saudari? Jangan ada orang menolak pasrah, saudari. Kayak Yuli tadi kan contoh, ya. Udah gak dapet sasaran Injil, udahlah, ya wes katanya kan, ya sudah pasrah, ya, bumbuan ya kan katanya, wes pasrah bumbuan katanya. Menurut saudari, Kristus personanya pasrah nggak? Tidak. Enggak, sesuai dia giat, dia ditolak, ya kan? Tapi seringkali kita bilang, Kristus itu pasrah, personanya itu pasrah, ya kan? Benar nggak? Seringkali kita bilang, Kristus itu pasrah, dia pasrah berserah, berserah kepada, itu orang persona yang berserah. Betul, saudara, dia berserah kepada Bapa. Tapi dalam pekerjaan dia juga melihat Bapak berserah. Bapak katanya, Bapak aku bekerja sampai sehari ini, aku pun bekerja, katanya dia kan. Kalau kita, ini pasrah juga. Terus alih-alih kita ngomong, Kristus itu kan pasrah juga. Loh, nggak gitu saudara. Kita harus lihat persona Kristus seperti apa. Nah inilah pikiran kita yang terus harus diubah, ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang penuh tentang Kristus. Inilah yang perlu diperbarui saudara. Bagaimana caranya? Kalau saudara lihat sebelum ayat 5, ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saudara lagi kerja, gimana ya saudara? Itu udah mulai memikirkan perkara-perkara di atas. Gak usah ake-ake saudara ya. Kayak Eko kerja mikirin siapa saudara? Mikirin pacar lamaku katanya. Itu Bu Dorti gitu ya kan? Ya kan? Mikirin siapa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Inilah pikiran kita mulai diubah. Tapi kalau kita tidak mulai memikirkan perkara-perkara di atas, siapa lagi sasaran Injil kita ya? Siapa lagi? Ya kalau kita tidak mulai memikir, kita tidak akan pernah memperoleh pengetahuan yang penuh siapa persona Kristus. Jadi kita bisa mengetahui persona Kristus itu kalau kita mulai memikirkan perkara di atas. Tiba-tiba kita mikirin Putri, Yuli mikirin Putri. Iya Tuhan, aku gak sabar ya. Mulailah mengambil Kristus, Tuhan, kau sabar Tuhan. Aku gak sabar Tuhan. Aku baru 5 kali berdoa aja terus pemainnya gak datang. Ini karena dimulai apa? Dipicu dari memikirkan perkara-perkara di kayak Pak Sonda. Perlu sidang ya, perlu kesedaran. Kalau pikiran itu tidak ada, tidak mulai memikirkan itu, saudari, kapanpun ya persona Kristus tidak bisa kita ambil. Kita tidak tahu. Pikiran kita tidak penuh dengan pengetahuan anak Kristus. Pikiran kita ini kan masih cetek, saudari, masih miskin ya. Udah kita cuma tahu tentang Kristus itu penyelamat, benar nggak? Kristus itu, ya udah Tuhanku lah, ya. Rajaku. Napa sunangan? Tuhan raja aku lah Tuhan, ya kan? Tapi saudari, Kristus itu personanya seperti apa? Nah kita mulai seperti Tuhan. Apa yang Bapak kerjakan itu yang aku kerjakan. Ini saudari, saat itulah Kristus dia menaruh pikirannya di atas ya. Dia kan dia memikirkan apa yang Bapak kerjakan. Dia melihat Bapaknya saudari. Dia menaruh pikirannya di atas. Bapak tuh kau kerjakan kayak apa sih? Kau kerjakan seperti apa tuh Bapak? Kalau aku lagi mengelola usahaku ini kan, kalau aku gitu. Seperti apa aku harus mengelola usahaku? Seperti apa aku harus menyetir motor?
seperti apa? Ya? Apakah begini sedikit cepatnya ya? Terus dari inilah melihat Bapak mengerjakan sesuatu ya. Melihat Bapak mengerjakan pekerjaan ya. Tapi tujuan itu ya. Disitulah kita mulai ya, diperbaharui ya. Itulah kalau kita mulai memikirkan tadi, itulah kita mulai mengambil Kristus sebagai persona. Puji Tuhan ya saudara ya, amin. Amin. Budu rajaku, napasona nga, dang bimabira, Tuhan mati ani. Ini lagu kesukaan mamaku. Oh gitu ya. Amin. Puji Tuhan ya saudara ya. Ada lagi nggak saudara? Amin. Atau ada pertanyaan? Ya? Silakan. Berarti kalau begitu hari kita salah nggak kalau bilang kita harus saat ini berpikir seperti Kristus? Ya, di satu ayat itu dikatakan belajar dari Kristus ya. Coba kita buka ya. Itu ayat di mana coba cari suasana di ayat berapa coba? Oh, sorry Korintus. Belajar Kristus. Pikiran Kristus yang dibawa berarti kita Ya. belajar. Bahkan juga ada Paulus bilang mengatakan ya, siapa yang mengetahui pikiran Kristus ya? Benar nggak? Coba cari kisah. Pikiran Kristus ya. Kita baca ya. Ada nggak? Sudah cari pikiran Kristus. Itu ada di beberapa hari yang lalu kemarin. Coba. Jadi, pikiran Kristus ya. Sorry, kita baca ya. Nah, kita coba baca Filipi 2 ayat 5. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Dan rasa dapat juga dalam Kristus. Jadi Kristus itu punya pikiran, saudara. Dia Tuhan, dia juga manusia. Ya, Tuhan juga punya pikiran ya. Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa. Artinya kalau kita punya pikiran berarti Allah yang menciptakan kita juga punya pikiran. Ya. Karena kita diciptakan berdasarkan gambar Allah. Jadi Allah itu juga punya pikiran. Ya. Dia juga punya perasaan. Ya. Dia punya pikiran, dia punya perasaan. Apa pikiran Kristus itu saudara? Apa saudara? Apa pikiran Kristus? Dia memikirkan ya perkara-perkara di atas. Inilah pikiran Kristus. Dia bilang datang, dia menggenapkan kehendak Allah, ya kan? Waktu dia mau dibaptis ya, dia datang untuk menggenapkan kehendak Allah. Dia menggenapkan apa lagi saudari? Selain menggenapkan kehendak Allah, dia menggenapkan apa saudari? Menggenapkan hukum Taurat, ya? Ya nggak? Anak manusia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Jadi yang bisa menggenapkan hukum Taurat anak manusia. Kita bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana kita supaya bisa? Ya mengambil Yesus sebagai hayat dan persona kita. Ya. Cuma dia yang bisa mengenalkan hukum Taurat. Hukum Taurat isinya cuma jangan. Benar nggak? Jangan. Oh, kita dibilang jangan malah makin ditantang, makin hajarlah. Jangan. Coba, ada manusia yang bisa dibilang gitu. Jangan sampai malah. Apa sih kau? Larang aku kau, ya kan? Nah, hukum Taurat itu saudari hanya bisa digenapkan oleh Kristus sendiri. Ya. Kita bisa demikian kalau ada Kristus makin pertama dalam kita. Kita dibilang, misalkan Pak Pardi, janganlah kau sowan itu, janganlah, kuranglah sowan ini. Kalau dia nggak ada Kristus banyak, apa sih ini si hari ini kan? Ya kan?
Manusia lamanya tadi ada geram ya kan. Dikasih nasihat geram ya kan? Terus malah kita balik tuh diomongin saudara itu banyak kali ngomong dia ini ya. Fitnah ya enggak? Benar nggak saudara? Iya, malah diomongin Hukum Taurat tuh bilang jangan. Karena apa? Manusia lama kita ini tertariknya pada dosa, pada hal duniawi. Jangan. Cuma satu yang baik, hormatilah ayah ibu. Cuma situ doang kan, yang lain jangan ya. Janganlah kau ngingini kan? Iya. Cuma hormatilah ayah ibu. Kenapa? Karena manusia lama kita tidak suka menghormati orang tua. Ya. Hormatilah ayah ibu. Cuma di situ doang dibilang kata jangan ya. Kan nggak dibilang jangan hormatilah ayah ibu. Enggak ya kan? Itulah salah satu yang positif. Jadi yang lain itu kayak negatif ya. Walaupun kesannya kayak negatif ya. Tapi cuma satu doang yang kesannya positif, hormatilah ayah ibu. Tapi sebenarnya di dalam hal itu juga sebenarnya ada satu perangan sama kita, karena kita tidak mudah menghormati orang lain. Tidak mudah saudara, tidak mudah mengapresiasi saudara itu puji Tuhan. Pernah nggak ada saudara yang mengapresiasi demikian? Jarang, ya kan? Kita hanya bilang maunya dipuji, ya kan? Ya, dipuji sama mago ya kan? Puji Tuhan, haleluya kan? Kalau dipuji tinggi diri, kalau puji Tuhan haleluya kan? Kalau bahasa itu puji diri sama mago. Ya, puji diri sama mago, puji Tuhan haleluya. Haleluya. Orang Batak bilang gitu kan. Orang Batak kan paling suka dipuji. Iya kan? Iya kan? Iya. Oh, raja ini putar itu. Oh, dihormati loh. Saudari. Kita ini susah ya. Yang mengenalkan itu cuma bisa Yesus. Dia mengenalkan apa lagi saudari? Mengenalkan nubuat-nubuatan yang dinubuatkan dulu di Yesaya. Dia mengenalkan nubuatan. Dia bukan hanya mengenalkan kehendak Allah supaya manusia selamat penuh. Dia mengenalkan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat. Dia mengenalkan nubuatan. Terus dari kita mengenalkan kehendak Allah pakai apa? Pakai Kristus lah. Inilah pikiran Kristus. Dia mengenalkan apa yang diinginkan Allah. Apa yang dituntut oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat juga dari Allah. Hanya bisa Kristus. Lalu dia mengenalkan nubuat. Nah saudari, kita perlu banyak belajar dari Kristus. Amin. Inilah belajar dari Kristus. Jadi kalau saudari belajar dari Kristus, dia mau merawat anak, ibu Dorci mau merawat Kristus. Tuhan, bagaimana aku merawat dia supaya dia terdidik di dalam Tuhan, yang terawat. Ini kan perlu belajar dari Kristus. Jadi jangan bilang, Kristus kan laki-laki, dan bui dia nggak bisa dia memelihara anak katanya. Kita sepele. Tuhan bilang sama murid-murid ketika ada anak-anak datang, ya kan? Mari ya datang. Nah, murid-muridnya bilang, padahal murid-murid itu punya anak. Si Petrus punya anak nggak? Punya. Dia punya mertua. Tapi anaknya memang tidak dikatakan di situ. Tapi saudari, dia pas anak-anak datang pada Tuhan, undang-undang mau. Jangan kau datang katanya, undang mau. Saudari, bahkan seorang tua pun sebenarnya tidak bisa mendidik anaknya. Ya enggak? Bagaimana dia mendidik anak orang lain, ya kan? Benar nggak saudari? Hanya Tuhan yang bisa. Enggak. Perlu. Bagaimana Tuhan mendidik? Ya kan, Dorci kan sekarang dia masih aja. Mama, nanti sedikit umur dewasa. Mama, apaan sih kau? Gitu. Nah, nanti mulai. Nah, kau dari kecil, Tuhan bagaimana mendidiknya? Tuhan udah mulai kasih tahu Dorci begini, begitu. Saya nggak kasih tahu bagaimana, karena Tuhan yang bisa berbicara. Begini, begitu. Telat. Beginilah. Ya. Inilah hasilnya dari sejak kecil aku mendidik anak di dalam Tuhan. Ya. Belajar dari Tuhan. Hasilnya, nanti hasilnya lihat, ibu lihat 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 6 tahun. Lah kita kan mungkin saudara hebat ya. Mungkin dulu mendidik siapa anak-anak belum belajar dari Kristus ya kan. Mungkin hasilnya demikian. Enggak, tapi karena saudara hebat baru belajar bagaimana mendidik, tapi masih terlambat ya saudara? Enggak terlambat juga. Masih banyak waktu kan. Caranya gimana ya? Belajar dari Kristus. Nah, kelak nih Erik mau punya anak,
Ya harus gimana itu? Mendidik anak, belajar itu. Bagaimana Tuhan mencari jodoh? Mau pikir Tuhan kalau dia nggak punya istri, emang mau pikir nggak bisa belajar bagaimana mencari jodoh ya kan? Bisa lah belajar mencari jodoh. Ya. Nah dia caranya gimana? Dia belajar dari cara mencari murid, ya kan? Kan mencari murid kan jodoh-jodohan. Bener kan? Kalau dia cuma punya berapa murid? 12 dari jutaan orang Israel. Bener nggak? Lah kau punya jodoh dari sekian ratus ribu perempuan di Jakarta ini kan cuma satu kan? Iya nggak? Di sana kan dapat satu, dia dapat sedikit murid ya kan? Belajarlah dari Tuhan. Bagaimana ya tadi? Terus Tuhan gimana nih? Ya memasukkan diri Tuhan ya kan? Terus memasukkan diri, terus makan. Jadi makan Tuhan itu bukan hanya oh ya pagi 2 baca ya kan? Habis itu ya sarapan. Terus itu puasa siangnya malam itu siang ya. Setiap waktu kita bisa memasukkan Tuhan. Wah gimana caranya? Itu memasukkan Tuhan. Tuhan masuk, pesonanya masuk. Wah bagaimana pikiranmu? Bagaimana? Nah inilah terus dari mengambil Kristus sebagai persona. Karena persona itu adalah apa yang tampil, saudari. Benar nggak? Persona saya, saudari bisa lihat. Saya nggak bisa ngomong persona saya ini begini. Itu bohong, saudari. Kalau saya bilang, oh persona ini saya sabar, saudari. Kalau misalkan saya ngomong, saudari, persona saya ini sabar, persona saya ini rendah hati. Itu bullshit, saudari. Persona saya bisa dilihat oleh saudara-saudari yang melihat, menilai. Benar nggak? Persona Kristus kita bisa lihat ya rendah hati dia sekarang, ya nggak? Kita bisa mengambil dia karena dia manusia yang terbaik. Kalau saya nggak bisa ngomong gitu, persona saya ini baik, nggak bisa saudara. Saya hanya bisa mengambil diri Kristus sebagai persona saya. Dan saya tuh nggak perlu ngasih tahu oh persona saya ini baik, enggak. Mengambil Kristus sebagai persona itu bukan demikian. Ya terus ambil aja, nggak perlu kita kasih tahu. Tapi kita bisa pamerkan saudara. Ya, misalkan ada satu pengalaman. Misalkan saudara hebat menghadapi orang, wah saat itu saya udah mau tonjok aja orang gitu ya. Manusia lama kita kan. Kalau orang Batak tadi bilang ya, kalau Pak Alvin bilang manusia lamanya orang Batak itu nggak bisa ditantang. Kalau ditantang ya dia keluarlah macannya kan. Ya itu manusia lama. Misalkan akan datang, ya kita perlu mengambil Tuhan sabar. Tiba-tiba akhirnya sabar kita. Ya. Nah itu bisa kita pamerkan di hari Minggu. Itulah kita memamerkan persona Kristus. Oh Kristus itu adalah saudara. Kristus itu adalah ya, dia tidak serakah. Ya kan? Bisa dipamerkan. Hari Minggu ini menjadi suplai bagi manusia baru yang lain. Ya. Sehingga kita menjadi satu manusia baru yang korporat karena disuplai dipamerkan kepada yang lain. Akhirnya kita, saudara itu bisa mengalami Kristus itu tidak serakah. Kelak saudari ada satu pengalaman dia, nggak usah sidang ya kan? Tiba-tiba dia teringat kata Pak Sondo waktu itu mengalami Kristus sebagai tidak serakah ya kan? Persona yang tidak serakah ya, tidak ngambil terus saja dia kan? Oh nantilah gampang lah itu sudah ngomong masih ada minggu depan ya kan? Tiba-tiba dia bilang, Tuhan dikau juga persona gue. Tutuplah laptopnya, udahlah sidang. Itu adalah hasil pameran dari saudara-saudari yang mengalami Kristus, persona Kristus. Itulah mensuplai manusia baru yang lain. Akhirnya korporat kita mengalami itu, ya enggak? Bisa dialami secara korporat. Akhirnya apa? Semua kita sama, keperluan Kristusnya sama. Personanya sama semua, yaitu apa? Kristus di dalam semua orang. Dan Kristus kadar di Pak Sondo kita saya nggak tahu berapa persen, ya nggak? Tapi kita harapannya adalah 100%. Makanya di Kolose 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita tampaklah, ya, maka kamu akan juga tampak dalam kemuliaan. Ya kan? Jadi sehari itu saudara, tampaklah itu bukan berarti saat nanti Tuhan datang, tapi adalah saat kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampaklah, ya, maksudnya tertampak dari satu manusia baru kita. Saya dengar saudara
saudara punya pengalaman, oh Yesus tidak serakah. Kelak mungkin saudara lagi, wah ini kejahatan Tuhan nih, Rahel butuh dana banyak kan, tiba-tiba kan lagi, tiba-tiba, iya saudara, wah Tuhan, coba perlu mengambil kamu sebagai Kristus yang biasa. Ayo saling mensuplai. Saudara mungkin ada pengalaman lain, mensuplailah dipamerkan ke saudara-saudari. Sesuai benar, saudara. Saya hari Rabu itu mengalami Kristus sebagai ini, dipamerkan. Tiba-tiba saya punya kejadian. Aku juga bisa mengalaminya, benar nggak? Semua orang bisa mengalaminya. Nah itulah saudari, kita terus-menerus mengambil Kristus sebagai persona. Amin. Persona. Untuk apa? Satu manusia baru yang tertampil. Puji Tuhan ya. Amin. Karena waktu saudari. Puji Tuhan. Ya, dan tentu kan